Kan orang-orang kan suka, ya lu gambar aja lah, kan arsitek kan gambar aja lah, gambar gitu. Ya. Katanya kerjaan kita tuh cuman ngegambar doang. Nah itu yang mereka nggak tahu sebenarnya kita konsultan. Gambar itu kan end product doang untuk berkomunikasi dengan kontraktor gitu. Yes. Tapi itu bukan pekerjaan kita sebenarnya. Online itu berhasil di bule. Kalau bule, ya mereka lebih lihat Instagram. Beberapa klien bule yang datang ke kita, maksudnya yang expat, yang atau orang Australia mau bikin villa di Bali gitu, itu mereka dari Instagram sih. Itu Instagram cukup berhasil. Kalau yang dari YouTube, yang arsitektura movie itu? Enggak sih, enggak terlalu. Followersnya juga kan masih dikit banget, saya kayak enggak. Ya mungkin karena saya nggak fokus di situ ya. Padahal ya mungkin itu ya keren juga sih. Mungkin ya kan itu dipakai di konten untuk di website atau di mana ya kali ya. Iya. Karena itu arsitektura movie, saya waktu pertama kali ngeliat ya beda sih. Hampir beda sih. Nggak banyak yang pakai itu gitu. Jadi harusnya kalau itu bisa di leverage ya harusnya bagus menurut saya. Karena sudah saya akan selalu bikin movie sih. Karena sebenarnya banyak klien yang nggak tahu arsitek tuh ngapain kerjaannya. Jadi sekarang saya mulai rajin untuk mendokumentasikan apa yang kita lakukan. Biar klien itu tahu waktu yang kita habisin. Kayak misalkan untuk interior nih, kita kan custom kain, custom bantal gitu ya. Itu ngapain aja sampai waktu proses produksi itu kan kita ngecek, kita bolak-balik ke sana, nah itu semuanya saya dokumentasiin, dan nanti pelan-pelan saya akan terus ngeluarin video gitu. Jadi saya berharap orang-orang yang lihat IG itu jadi lebih paham. Kan orang-orang kan suka, ya lu gambar aja lah, kan arsitek kan gambar aja lah, gambar gitu. Katanya kerjaan kita tuh cuman ngegambar doang. Nah itu yang mereka nggak tahu sebenarnya kita konsultan. Gambar itu kan end product doang untuk berkomunikasi dengan kontraktor gitu. Tapi itu bukan pekerjaan kita sebenarnya. Nah menjelaskan pekerjaan ini susah banget. Kita tuh sebenarnya ngapain sih gitu. Menurut saya media paling bisa menjelaskan itu adalah dengan video. Ya. Ya makanya saya bisa lihat ya, memang dengan video itu memang presentasinya beda sih, kayak gitu. Jadi bikin kita lebih stand out dari yang lain kalau itu bisa di blow up kayak gitu sebenarnya, kayak gitu. Oke, balik ke pertanyaan lagi dari Suci Kurnia. Apa yang menjadi faktor penting dalam memutuskan antara membangun secara vertikal atau horizontal? Oke. Kalau ini sebenarnya bukan di saya sih. Kalau buat saya ya, saya happy untuk membangun sesuatu yang vertikal, saya happy untuk membangun sesuatu yang horizontal. Jadi sebenarnya itu lebih ke kasus proyeknya ya. Kalau kita lagi di SCBD kayaknya bodoh kalau kita membangun bangunan low rise gitu ya. Karena tanahnya kan mahal banget gitu maksud saya. Jadi efektivitas ininya nggak masuk. Kalau kita mau bikin resort tuh kan itu balik lagi all about experience dan resort tuh sangat personal ya. Jadi kalau kita ngebangun resort itu gimana caranya orang yang nginep di resort kita tuh merasa mereka cuma berdua atau mereka ngerasa cuma sekeluarga kayak nggak ada orang lain gitu. Padahal di sebelah-sebelahnya ada villa lain. Jadi kalau kita bikin itu vertikal jadi nggak nyambung aja. Karena begitu vertikal kan kita tahu di semua lantai itu ada orang lain. Gitu sih. Jadi itu bukan preference, karena saya prefer. Maksudnya saya nggak ada preference vertikal atau horizontal, dua-duanya menarik untuk dibangun ya, menarik untuk didesain. Ya dilihat dari kebutuhannya ya. Lebih dilihat. Ya, jadi saya nggak punya preference antara dua ini. Oke, next question dari Oliver. Malam Mas Japa, mau tanya saat pertama kali mau bertemu dengan klien yang kita approach, bagaimana Mas Japa membawakan dirinya? Pernahkah ketika mencoba masuk ke circle klien kita, di antara mereka nggak nyaman dengan keberadaan kita atau merasa terganggu? Kalau iya, bagaimana cara mengatasinya supaya mereka
merasa comfort dengan kita. Oke, nah ini kelemahan saya ya. Maksudnya saya nggak terlalu suka bersosialisasi. Terus kalau ketemu orang baru saya awkward. Akhirnya saya baca buku. Terus saya punya teman Erwin Parengkuan namanya. Dia yang punya talking. Jadi dia ngeluarin buku gimana caranya self branding. Jadi akhirnya itu lebih kayak latihan ya. Pas ketemu orang tuh gestur harus gimana, lama-lama jadi kayak latihan. Jadi dulunya saya sempat awkward, tiap ketemu orang tuh awkward, ya mau nggak mau jadi belajar. Sama kayak presentasi, saya dulu sering nontonin presentasinya Steve Jobs, sama kayak mempresent diri kita kan jadi juga perlu latihan ya. Jadi saya latihan kayak pertama kali ketemu, gesturnya enak, santai, kebuka, senyum. Awalnya kayak dibuat-buat, tapi lama-lama karena kita ngerti bahwa itu untuk bikin klien nyaman, dan bikin suasana jadi nggak awkward, kita jadi merasa bahwa itu penting, otomatis jadinya ya akhirnya sisanya kayak ketemu orang biasa sih. Maksudnya jangan kalau saya nggak pernah langsung straight to the point proyeknya tentang apa gitu kan. Emang di awal saya berusaha kenal kliennya dulu gitu. Terus kalau ada yang terganggu, ya kalau saya ada yang terganggu sama saya ya udah sih, mau diapain lagi, karena kan saya kayak gini ya. Saya nggak mau terlalu ambil pusing karena udah pusing sama yang lain gitu. Kalau terganggu biarin aja. Kalau bukan muhrim ya sudah lah ya. Jadi kalau saya lihat sih kayak Oliver gini, mungkin kita kan kamu dari sini dari kamu nulis saja kelihatan kan. Kamu mau masuk ke circle orang karena kamu sudah ngomong circle klien kita. Itu kan belum tentu. Kamu tujuannya mau masuk circle dia, mau bikin dia jadi klien, atau bikin dia jadi teman kayak gitu. Ya. Dan tujuannya di sana. Nah, kalau kita niatnya memang mau berteman dan kita mau membantu mereka, ya bukan, kita nggak usah ngomong klien-klien dulu kayak gitu. Jadi tujuan utamanya adalah kita itu berteman baik kayak gitu. Nantinya kalau dia punya kerjaan dan dia tahu kamu memiliki pekerjaan yang dia butuhkan, ya otomatis dia akan kasih kayak gitu. Karena dia kenal kamu. Nah, flow-nya kan yang sebenarnya seperti itu. Jadi jangan kita di sini jangan mikirnya, oh kita mau kenalan dia karena kita mau ngambil dia jadi klien. Nggak bisa kayak gitu. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.